konsep dasar tentang hidrogen tadi gitu ya, kita akan mencoba hubungannya antara ikatan hidrogen dengan titik didih suatu senyawa. Jadi nanti kita bisa memprediksi nih senyawa mana yang memiliki titik didih tinggi, mana yang lebih rendah. Nah, nanti kaitannya apa? Ya kaitannya dalam prakteknya nanti adalah misalkan ketika kalian ingin melakukan ekstraksi gitu ya, atau melakukan ekstraksi coklat, atau menggunakan ekstraksi destilasi gitu ya. Nah, itu kan kaitannya semua dengan titik didih gitu ya. Jadi kita bisa tahu kira-kira pelarut mana yang bisa kita gunakan untuk melarutkan suatu senyawa obat yang kita inginkan. Nah, prinsipnya nih dulu ya, Bu Amel bagi dulu ya. Ya. Semakin banyak PEB, tadi kan Bu Amel sudah sempat bilang ya, bahwa kepolaran itu ya dilihat dari banyaknya situs atau banyaknya PEB-nya ya. Semakin banyak PEB-nya dan semakin elektronegativitas suatu atom molekul, maka apa? Dia semakin disukai oleh hidrogen. Jadi hidrogen dari molekul lainnya akan mudah terikat di sana. Artinya apa? Semakin banyak ikatan hidrogennya. Ya. Ketika makin banyak ikatannya, maka apa? Makin butuh energi yang besar. Ya. Energi apa di sini adalah energi panas ya, yang untuk apa? Memutus ikatan-ikatan hidrogen antar molekulnya. Jadi kan kalau cair kan molekul-molekul senyawa tersebut kan saling terikat. Nah, ketika dia dipanaskan, lama-lama dia akan terpisah membentuk apa? Masing-masing molekul gasnya. Bisa kebayang ya? Ya. Nah, artinya apa gitu ya? Semakin apa? Semakin tinggi titik didihnya gitu ya. Jadi apa kuncinya? Lihat PEB-nya, lihat elektronegativitasnya, kalau yang mengakibatkan apa? Semakin banyak ikatan hidrogennya. Gitu ya. Artinya apa? Semakin besar energi panas yang dibutuhkan untuk memutus ikatannya gitu ya. Sehingga apa? Titik didihnya semakin tinggi. Yuk sebagai contoh. Kita langsung terapkan saja gitu ya. Oke, kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini kita diminta gitu ya. Manakah yang memiliki titik didih yang lebih tinggi? Di sini kita punya apa namanya? Asam propanoat ya, di sini ya. Kita punya asam propanoat ya. Lalu kita bandingkan dengan alkohol. Siapa di sini alkoholnya? 1 2 3 4 ya. Berarti namanya butanol gitu ya. Atau di sini namanya 1 butanol. Nah, kita lihat di sini. Dari asam propanoat dengan 1 butanol mana yang memiliki titik didih lebih tinggi? Nah, caranya adalah gitu ya. Caranya adalah pertama hitung dulu MR masing-masing. Ya, di sini diketahui Bapak bahwa ARC nilainya 12, H11, O 16. Jadi kita pakai data ini nanti untuk menghitungnya. Nah, ada dua kemungkinan. Yang pertama, kalau MR1 lebih besar dari MR2, ya, maka titik didih 1 lebih besar daripada titik didih 2. Contoh, kalau Bu Amel punya gitu ya, punya daging, ya, daging 10 gram dengan daging 1 kilo, mana yang akan lebih mudah matang? Ya, jelas daging yang ukurannya lebih kecil. Artinya apa? Kalau misalkan makin besar bobot molekulnya atau di sini MR ya, maka apa? Semakin banyak energi yang diperlukan gitu ya. Sehingga apa? Ya titik didihnya pun akan semakin tinggi. Bisa dipahami sampai di sini? Boleh di-pause lalu catat ya. Oke, kemudian ada kemungkinan selanjutnya. Bu Amel kasih warna yang berbeda. Jika MR-nya sama, nah kalau MR-nya sama apa yang kita lakukan? Ya, maka kita akan lihat tadi aturan tadi, lihat jumlah PEB-nya. Ya, dan elektronegativitasnya untuk menentukan apa? Mana yang jumlah ikatan hidrogennya lebih banyak. Nah, artinya apa? Nanti kita akan lihat. Ya, kalau dia makin banyak berarti makin butuh energi. Otomatis apa? Baru nanti kita bisa tentukan di mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah. Bisa dipahami sampai di sini? Apa tadi pertama? Ya, hitung MR-nya. Kalau beda, cari yang lebih besar. Yang lebih besar maka titik didihnya lebih besar. Jika MR-nya sama, maka cari apa? Cari yang kemungkinan ikatan hidrogennya paling banyak. Sehingga apa? Titik didihnya pun akan semakin tinggi. Yuk kita mulai.
bahas soal ini, gitu ya. Nah, di sini tahap pertama hitung MR masing-masing. Yuk kita hitung dulu untuk yang asam propanoat. Ya, MR senyawa 1. Ya, di sini sigma C kalikan ARC gitu ya, kalikan ditambah dengan sigma H ditambah ARH kalikan sigma O ditambah dengan ARO. Kita lihat di sini C-nya ada berapa? 1, 2, 3. Ya, kemudian ARC ada berapa? 12 tadi ya. Kemudian H-nya ada berapa? 3 tambah 2, 5. 5 tambah 1, 6. 6 kalikan ARH, 1 gitu ya. Kemudian oksigen ada berapa? Ada 2, berarti 2 kalikan 16. Nah, seperti ini. Sehingga kita dapat berapa? Oh, ternyata senyawa pertama gitu ya. Berapa nilainya? 74. Oke, next kita lihat untuk yang propanol. Ya, MR senyawa 2 gitu ya. Adalah ini sama ya seperti di atas. Kita lihat jumlah C-nya. C-nya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Berarti 4 kalikan berapa? 12. Hanya ada berapa? 3, 5, 7, ya kan? 8, 10. Oke, berarti 10 kali 1. Ditambah dengan O-nya ada berapa? 1. Ya, 1 kalikan 16. Sehingga kita apa? Oh, ternyata hasilnya adalah 74. Oke. Ini yang jadi tagline-nya. Ya. Senyawa 1 punyanya berapa? 74. Senyawa 2 dia punya berapa? 74. Maka kita pakai aturan main yang mana? MR lebih besar atau MR yang sama? Iya, kita pakai aturan MR yang sama gitu ya. Ya. Nah, maka apa? Jika MR sama, maka kita lihat di sini. Mana yang memiliki jumlah PEB yang lebih banyak? Ya, sehingga apa nanti di sini? Ya, kita lihat mana artinya apa? Kalau jumlah PEB-nya banyak, maka situs ikatan hidrogennya pun akan semakin banyak gitu ya. Sedangkan berarti apa berikutnya? Ya berarti akan berimbas juga linear dengan energi yang dibutuhkan untuk memutuskannya. Sehingga itulah yang TD-nya paling tinggi. Yuk kita lihat di sini. Bu Amel kasih warna merah. Ya, kita lihat untuk asam propanoat. Ada oksigen ya di sini ya. Masih kan nggak di sini ada berapa? Nah, iya toh? Bener ya? Kemudian di sini ada lagi nggak? Berarti dia punya berapa pasangan elektron bebas? Ada 4 P, E, B. Artinya apa? Ketika ada hidrogen dari molekul-molekul lainnya, ya, dari molekul-molekul asam propanoat lainnya, ada berapa kemungkinan ikatan hidrogen yang bisa terbentuk? Untuk satu jenis ikatan. 1, 2, 3, 4. Sehingga nanti apa? Di sini akan punya apa? Minimal ada berapa? Ada 4 ikatan hidrogen. Oke, kita lihat pada si siapa? Metanol. Ya, atau di sini adalah 1 butanol. Kok metanol sih? Bu Amel ngomong tadi salah. Pada senyawa alkohol gitu ya. Di sini adalah 1 butanol. Kita lihat di sini. Yang punya PEB siapa? Ya hanya O ini toh. Berapa jumlahnya? Nah, hanya ada 2 pasang. Ya, berarti di sini ada apa? 2 pasang PEB. Atau kemungkinannya apa? Gitu ya. Hanya ada berapa? 2 ikatan hidrogen minimalnya gitu ya. Nah, ya ada 2 ikatan hidrogen. Lihat di sini. Maka apa yang kita cari tadi? Cari yang paling banyak kemungkinan situs ikatan hidrogennya gitu ya. Sehingga apa yang TD-nya lebih tinggi? Nah, ini yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang alkohol. Bisa dipahami ya? Ya. Jadi penjelasannya bagaimana? Titik didih ya. Titik didih siapa? Asam propanoat ya lebih besar atau lebih tinggi daripada 1 butanol. Hal ini dikarenakan apa? Hal ini dikarenakan gitu ya. Ya. Jumlah ikatan hidrogen yang mungkin terbentuk ya dalam molekul-molekul siapa? Atau antar molekul-molekul asam propanoat itu ya lebih banyak dibandingkan siapa?
pada molekul-molekul ya 1 propanol. Sehingga gitu ya, dibutuhkan energi yang lebih besar untuk memutuskan ikatan antar molekul-molekul dari asam propanoat dibandingkan dengan apa, Dek? 1 butanol. Hal inilah yang menyebabkan gitu ya, menyebabkan titik-titik asam siapa? Propanoat lebih tinggi daripada titik-titik 1 apa? 1 butanol. Bisa dipahami ya? Silakan di-pause atau diputar ulang gitu ya, kemudian kalian catat. Nah, untuk mengakhiri sesi ini gitu ya, maka akan ada tugas di sini ya. Berarti tadi tugas pertama sudah, ini tugas kedua. Upload hari ini juga gitu ya. Hari ini juga sebelum mata kuliahnya habis, kita berakhir di jam 10. Nanti setelah jam 10 akan Bu Amel koreksi. Jadi selesai Bu Amel tes, Bu Amel akan koreksi gitu ya. Nah, tugasnya gitu ya, apa sekarang? Bu Amel akan minta kalian untuk urutkan titik didih senyawa-senyawa berikut dari TD yang kecil ke titik didih yang tinggi. Ya, jadi ada 4 senyawa nih. Ada asam pentanoat, ada 1 heksanol, ada asam metanoat, dan ada etanol. Ya, coba diurutkan dari yang terkecil ke yang tertinggi. Mana yang titik didihnya terkecil hingga ke yang tinggi. Misalkan B lebih besar daripada C, lebih besar daripada A, lebih besar daripada D. Lalu, kalian jelaskan kenapa demikian. Oke ya, di-upload. Jadi tugas 1 tadi di foto, upload. Lalu sekarang tugas kedua, foto, upload. Nanti Bu Amel akan nilai dan akan Bu Amel berikan komentar. Oke, sekian untuk pembelajaran hari ini. Bukan berarti dengan berakhirnya video ini tugas kalian selesai gitu ya. Karena kalian masih ada waktu untuk mengerjakan hingga jam 10. Oke, jam 10 harus sudah upload semua untuk tugas 1 dan tugas kedua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pengertiannya.